Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Civilians. Selamat pagi, Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di Isfil FM. Oke, hari ini kita punya episode baru, topik betul. baru yang menarik buat kita bahas. Yap, tuh. Kira-kira apa? Ini adalah sistem di internet atau informasi yang pasti digunakan banget oleh semua orang, termasuk siswa, mahasiswa, bahkan juga orang kerja. Bahkan mostly itu semuanya pada pakai sesuatu ini. Oke, berarti ini useful. Yes. Udah useful, bisa buat nyari tahu semuanya deh. Ya. Kalau kita bingung nanyanya ke dia. Yap. Betul. Kalau dulu tuh ada Google. Kira-kira masih Google nggak nih? Bukan Google, tapi sesuatu ini tuh ada di dalam Google. Oke, ada di dalam Google, bukan Google. AI. Yes, betul, AI. Hari ini podcast kita bertemakan tentang AI. Sebelum kita lanjut dulu, kita kenalin diri kita dulu ya. Yes, aku Oke. Samantha. Dan aku Hana. Dan bersama narasumber kita yaitu Miss Maulida. Halo Hana, halo Samantha. Hai Miss. Hai, Miss. Oke. Kira-kira Boleh diperkenalkan dulu guys? oh iya, boleh dimana dulu. Miss Aduh, Maulida. ngebet nih, banyak pertanyaan ya soalnya Iya. kayak bingung Udah kan. nggak sabar ya? Iya, excited Miss. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Maulida Alifa. Saya biasanya dipanggil Miss Maulida ya. Di sini Miss ngajar subjek informatics dan juga subjek desain. Berarti ini Informatics koneksi design. banget ya, karena informatics desain itu berkaitan banget nih sama teknologi, kemajuan Apalagi teknologi. episode hari ini yang Dan bertemakan oke. AI. Kita masuk aja dari Pertanyaan pertanyaan pertama. kita nih. Iya, pertanyaan kita yang banyak banget ini ya. Yes. Pertama itu Miss, menurut Miss artificial intelligence itu apa sih? Dan gimana caranya siswa-siswa kayak kita itu bisa memahaminya dengan cara yang paling sederhana? Oke, jadi AI atau artificial intelligence yang sering kita dengar sebutan seperti kecerdasan buatan ya. Nah, AI itu sebenarnya apa sih? AI itu sebenarnya mesin atau komputer yang dapat berpikir seperti manusia. Jadi contohnya kalau kalian pernah dengar Google Translate, kemudian Google Assist, kemudian kayak Siri, itu semua menggunakan AI. Ada lagi nih contoh sederhananya, kalau kalian di YouTube sering buka beranda, nah itu pasti akan merekomendasikan video-video yang sering kalian cari, yang sering kalian tonton akan muncul secara otomatis. Seperti itu. Oh, berarti algoritma. YouTube itu algoritma Yes, betul. masih berkaitan Algoritma. juga sama AI ya ternyata Iya. ini. Oh. Bahkan Google Translate sekalipun ya. Iya, keren Dengan emang dia seluruh pintar aja bahasa. sendiri ya. Iya. Oke, abis itu next questions. Kita punya pertama kali Miss kenal AI itu gimana sih Miss? Oke, jadi pertama kali Miss kenal AI sepertinya ketika Miss saat SMP ya, SMP, SMA di bangku sekolah, Miss juga sudah menggunakan Google Translate, kemudian ya tadi yang kayak Google Assist dan video di YouTube. Nah, hal-hal tersebut pertama kali yang Miss pahami apakah itu teknologi biasa atau AI, dan sepertinya itu termasuk ke dalam AI. Berarti itu juga berkaitan dengan dunia pendidikannya ya. Betul. Kalau misalkan saat Miss ngajar sekarang nih, ada sih AI yang pengalaman awal AI Miss kan ngajar nih, ada anak-anak pasti pakai AI kan. Itu ada apa aja nih pengalaman Miss tuh? Oke, dari pengalaman Miss mengajar ya, sebenarnya Miss di dalam mengajar juga nggak menutup kemungkinan bahwa siswa-siswa akan menggunakan AI, karena dengan AI dapat membantu kehidupan kita dalam keseharian dan juga memudahkan kita. Namun penggunaannya harus yang lebih bijak. Jadi kita bisa menggunakan AI, tapi kita juga tahu cara menggunakannya AI. Kemudian Miss sering menggunakan seperti GPT, Miss juga masih pakai kok, tapi untuk kayak merekomendasikan materi-materi apa saja yang akan Miss bahas. Namun Miss koreksi lagi, Miss ulas lagi, kemudian tidak mentah-mentah diterima seperti itu. Kalau selain itu juga, kalau misal di quiz, kalian di quiz pakai quizes nggak?
Pakai Biasanya bener apa? pakai. Selain Visis apa lagi? Kahoot, Kahoot, Blocket. Terus banyak ya. Jadi Banyak banget. itu juga membantu Miss dalam mengajar. Jadi games learning yang saat ini bisa lebih fun ketika di dalam pembelajaran itu yang sering Miss pakai. Berarti Jadi AI ini pinter banget ya Mas. Pinter. pinter Namanya tapi kan kecerdasan buatan, sudah cerdas, pasti pinter. pinter. Tapi itu bisa jadi hal yang negatif kan. Balik lagi ke kita, kalau kayak tadi Miss bilang Miss suka sampein tapi Miss ulas lagi, Miss suka nanya. Itu kalau misalnya kita nggak ulas juga bisa jadi nanti ada kesalahan, Ya, karena kan namanya juga buatan, bisa jadi human error Iya, kan betul. gitu. Terus kira-kira nih Miss, gimana sih AI itu bisa membantu Miss sebagai seorang guru dalam proses mengajar di kelas? Kalau tadi kan kayak Kahoot, Quizzes, terus habis itu apa lagi? Bluecat. Bluecat, yes. Nah kira-kira selain itu nih, ada nggak sih dengan AI itu bisa ngebantu Miss untuk mengajar di kelas? Oke. Kalau dari Miss seperti Canva AI pernah menggunakan? Oh, belum pernah nyoba lagi. Malah baru tahu. Iya, baru dengar tahu. nih bener, sebagai user Canva. Biasanya pakai Canva untuk apa aja? Buat bikin presentasi, Presentasi. poster. Tapi masih manual ya ngetik. Iya. Nah itu sebenarnya Canva AI itu juga bisa langsung menampilkan secara otomatis. Kemudian kalau kalian mau bikin PPT secara cepat, ada lagi namanya Gamma. Kalian bisa dilihat Oh ini rahasia Gamma. sih. Oh, oke. Gamma. Kita buka rahasia kita di sini ya. Gamma Iya. coba. Untuk Gamma. 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 Gamma AI ya. Image. Oh. Bisa lihat ke all-nya. Nah, ini aplikasinya. Coba bisa lihat ke all. Oh. Ini Bisa- mirip-mirip ChatGPT gitu ya. Iya, tapi logonya. lebih ke PPT creation. Jadi bisa membuat PPT dengan kita memasukkan subtopik-topiknya saja. Coba bisa Kalau dibuka. isi materinya gitu-gitunya? bisa Bisa. langsung. Oh, berarti kalau misalkan kayak ChatGPT itu kan dia cuman materinya aja, apa sih kayak Iya, informasi, sebatas betul. informasi. Sedangkan kalau Gamma ini bisa langsung dia jadiin semua ke Semua PPT PPT jadi langsung kayak, oh ini Desainnya bahaya. kita bisa milih nggak Miss? bisa banget, bisa milih temanya seperti dark atau light. Kemudian misal mau tema komputer, bisa dia menampilkan desain-desain komputer seperti itu. Berarti bener-bener, wow ini baru dengar banget Ini nih. baru dengar. Kayak Langsung pakai deh abis ini. iya. Oke, sambil nunggu kali ya. Iya, Jadi iya. Miss jelasin dulu untuk Gamma. Gamma itu bisa kita menggunakan judul topik atau subtopiknya aja. Jadi bisa keluar langsung PPT-nya, slide-nya, kemudian menampilkan gambar seperti itu sih. Dan juga, nah bisa dilihat ya Gamma. Kayak Gamma. Ini kayak first time nih dengar Gamma. Kayak wow. Canva AI aja kita pikir udah kayak paling update ya. Kayak aduh gaptek nih. Biasa Ada kan lagi anak muda tuh paling maju, paling depan nih. Ternyata Miss juga masih muda loh. oh iya, maaf. Maksudnya remaja, teenagers. Biasanya kita materi doang chat gitu masukin Canva. Nah ini tadi, ini langsung keluar seperti ini. Kalau kalian misal mau bikin kue, presentasi kan langsung seperti itu. Tapi bisa juga diedit lagi kalau misal nggak ada yang sesuai kan isi-isinya. Nah ini ada, nih tinggal masukkan outline-nya aja, terus nanti continue langsung muncul PPT gitu. Miss pernah pakai ini? Pernah dong untuk ngajar. Kalau Miss lagi kepepet gitu ya, nggak sempet, Miss bisa biasanya pakai Gamma ini. Premium nggak Miss? Pro nggak? Bisa premium bisa enggak, tapi kalau premium bisa lebih baik lagi gitu loh tulisannya, dan juga kayak gambar-gambarnya lebih valid seperti Berarti itu. dia kayak lebih Nah ini bisa di-generate import ya. file, kemudian paste in text juga bisa, dan banyak lagi seperti itu sih untuk singkatnya Gamma. Seru banget ya, ada kita jadi tahu lagi nih. Terus tadi kan itu tentang PPT Miss. Iya. Kira-kira ada nggak kalau misalnya yang pembuat video AI yang buat video itu ada nggak? Kalau untuk video, setahu Miss, CapCut itu juga termasuk AI ya, termasuk kayak editing itu. Cuman kalau untuk video Miss nggak terlalu ngikutin sih, lebih kayak ke pembelajaran aja, kayak ke YouTube, kemudian ke ada bikin game designing pakai Scratch. Kalian pernah pakai nggak? Enggak lagi belum pernah. Itu Nah, tapi itu lebih Apalagi nih kayak AI juga, terus coding sederhana gitu. Jadi banyak banget sih, AI itu bisa digunakan di segala bidang. Jadi nggak cuman bidang di
informatika aja enggak juga. Jadi bisa di bidang kesehatan, terus bidang pendidikan, bidang bisnis seperti yang kita ketahui banyak sekali Kris, Emani yang Oh ya. Oh iya, Wallet yes, yang yes. itu termasuk AI juga. Ada Wow, semua yang kayak berarti bukan ChatGPT doang kan. kita kira ChatGPT tuh udah jadi bestie. Ternyata udah separuh hidup gitu. Kalau kalian selain GPT emang pakai apa sih AI? Gemini sih. Ah ya, Enggak, gua nggak pernah pakai. Karena menurut aku Gemini tuh lebih apa ya? lebih rasional. Iya, dia bahasanya tuh masih yang nggak robot banget. Iya. Dan lebih valid sih. Beberapa nggak sebanyak ChatGPT yang error ya. Nah, iya karena kalau menggunakan AI juga seperti ada yang berita juga di kemarin itu di mana ya, Miss pernah lihat di TikTok ya. Itu jadi ada seseorang yang menyukai lawan jenisnya, tapi dia curhatnya ke GPT. Oh. Dan itu malah berdampak buruk ke dirinya dia sendiri karena dia si ChatGPT-nya itu memvalidasi. Berarti pernah denger ya Samantha? Iya, kan. Pernah denger ya? Berarti itu itu nggak baik sebenarnya untuk kita. Jadi kayak memvalidasi perasaan kita terus, setuju terus, dan seharusnya kan kalau kita sesama orang sosialisasi kan ada jangan kayak gitu, Ada pro kontra gitu. ya. Nah, kalau AI ini atau di ChatGPT ini biasanya dia langsung memvalidasi, oh iya benar jawaban kamu, iya. Oh, ini nih ada contohnya nih. Nah, itu. Aku mau curhat nih sama Iya. pacar. Oh, ini ChatGPT kayak udah konsul hubungan tuh gak bisa dia. Iya, nggak bisa karena kemudian akhirnya kan dia suka sama orang, malah dikira orangnya suka sama dia. Dan itu berdampak buruk aja sih buat kehidupannya. Jadi harus hati-hati, nggak semua yang di AI itu benar. Terus AI udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nih ya, Miss kan ketemu sama siswa-siswi yang kayak wah udah berbagai karakteristik, berbagai tingkah laku, dan udah masa-masa itu udah beda-beda semua nih. Terus ada nggak sih menurut Miss tips bagi kita buat semua itu keterampilan yang buat ngadepin AI ini di sekarang dan juga di masa depan itu gimana, Miss? Oke. Emang penting sekali ya karena kita semakin berzamannya waktu semakin modern, perkembangan teknologi juga semakin pesat. Nah, jadi untuk Miss sendiri siswa harus tetap update dalam teknologi, salah satunya dalam AI, dan juga kita harus ada pendampingan. Kalau usia kalian kan juga masih usia bersekolah ya, masih di bangku sekolah, itu harus ada pendampingan entah dari guru, entah dari orang tua, dan orang yang lebih paham atau yang sudah dewasa lah dalam menghadapi sesuatu. Jadi kayak tadi biar nggak banyak dampak negatif yang langsung kalian terima gitu sih. Biar terakhir ada berita-berita soal AI nggak nih, Miss, yang kayak update saya tadi kan udah ada yang permasalahan karena dia terlalu memvalidasi. ya orang Kira-kira ada selain itu nggak? divalidasi. Oke, kalau berita yang baiknya ada di Cina ya. Nah, kalau kita lihat di Cina saat ini Indonesia sedang mencoba meluncurkan nih. Cina luncurkan Agen Hospital, rumah sakit AI pertama di dunia. Coba ke bawah boleh? Wow. Ini Nah, berarti kayak- jadi di rumah sakitnya itu udah full AI. Jadi mereka bisa mendiagnosa pasiennya sendiri, kemudian menyembuhkan pasiennya itu, dan tingkat akurasinya kalau tidak salah 93% yang terakhir Miss lihat ya. Jadi ini ada hingga 10.000 pasien per hari, dan terobosan ini bisa jadi langkah awal revolusi layanan kesehatan global seperti itu sih. Nah, kemudian Cina juga lagi melontarkan nih lebih dari 1,4 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 22,74 triliun hingga 2030 untuk pengembangan kecerdasan buatan. Jadi memang negara-negara maju seperti yang kita lihat ada Cina, kemudian Jepang itu lebih banyak menggunakan AI dalam proses di rumah sakit seperti itu. Tuh 93% kan? Iya. Berarti ini ada termasuk robot dong ya, Mas? Iya, robot termasuk. berarti dia nggak butuh terlalu banyak tenaga medisnya dong ya. Betul. Karena udah digantiin sama Lebih efektif. Kalau operasi itu gimana ya? Sepertinya sudah ada yang bisa sih, tapi lebih rawan ya, harus tetap ada Yang awas.
yang mengawasi, tetap ada operatornya gitulah ya. Kayak kalau operasi sama AI juga Ngeri masih ya? takut agak Iya. nggak percaya ya. Kalau Agak mungkin deg-degan ya. kalau diagnosa atau tindakan yang masih kita bisa Ringan, ngelihat ringan. itu kayak oh it's okay gitu Iya, ya. Tapi it's okay. kalau operasi Oke, itu sih kalau tren-tren banyak sekali ya, kayak dulu animasi Ghibli, pernah tahu nggak yang diedit Ghibli? oh iya tahu Oh, tahu iya, tahu, tahu. iya. Ya, terus kalau yang baru-baru ini kalau nggak salah yang Polaroid Oh, yang iya. Nah, itu. Aduh, itu banyak banget ya, rame banget ya. Itu salah satu AI image sih seperti itu. Tapi Itu kalau kira-kira ada dampak buruk dan baiknya. iya baik buruknya. Kalau dampak baiknya sebenarnya buat senang-senang aja sih, lebih fun gitu. Tapi kalau dampak buruknya itu bisa buat orang salah paham ya. Kayak tiba-tiba gandengan sama siapa nih, suami siapa nih tiba-tiba di samping saya, seperti itu sih. Kayak tiba-tiba ganti pasangan. Iya, betul. Kok pasangannya sama dia sama saya gitu. Terus juga itu kan Miss biasanya berita-berita yang di fakerin Iya. Miss yang muka terus nanti dia dijadiin muka siapa gitu Oh loh. iya, itu bahaya sih. Itu bahaya. Itu bahaya. Nah, dampak negatif dari AI juga bisa menghilangkan bukti. Kayak misal mengganti bukti gitu loh, tapi ya semoga aja bisa ditangani oleh keamanan cyber ya. Jadi kita harus tetap bekerja sama dengan keamanan cyber biar bukti-bukti itu tidak terhilang dari AI. Maksudnya memanfaatkan AI untuk Ya, menghilangkan jadi bukti. dia pakai muka orang lain kah atau apa? Menghilangkan jejak. Takut juga Serem ya. sih. Kayak, Serem ya. siapa ya? Kira-kira aplikasi AI apa yang pernah Miss gunakan dalam kegiatan belajar mengajar? Kalau yang dari Ime sudah sebutin kayak Canva AI, kemudian Gamma, terus Quizzes untuk quiz-quiz itu Bluecat, kemudian Kahoot, ada Zepquiz juga. Zepquiz itu kayak quiz game learning gitu lah, banyak sekali. Tapi kalau misalkan Gamma nih, tadi kan bikin PPT secara otomatis gitu ya dengan masuk. Miss ngerekomendasiin nggak sih Gamma ke kita? Iya. Maksudnya kayak Buat mempercepat. kita kan iya nih mempercepat banyak terusnya deadline. juga banyak deadline. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita kerjanya awal juga mungkin masih bisa aja dikerjain iya. secara manual. Kira-kira Miss ngerekomendasiin nggak sih buat kita pakai Gamma? Kalau Miss prefernya kalau kamu nggak pakai premium, prefer nggak usah. Oh jadi harus bayar gitu ya? Iya, karena kalau masih ngawang gitu loh kalau di Gamma itu, kalau misal masih yang gratisan itu masih ngawang. Miss kan udah pernah nyoba ya. Oh, iya. Dan itu menurut Miss kayak Miss harus merombak lagi isi-isi yang nggak perlu, terus isi-isi yang keluar dari topik seperti itu. Jadi menurut Miss tetap kita dari manusia sendiri aja, dan kalau misal ngambil poin-poin baru bisa dari ChatGPT, Gemini atau yang lainnya gitu. Terus pandangan Miss sendiri ke kita nih, gimana kalau misalkan sekolah itu tuh, pandangan sekolah pendidikan di Indonesia, ya di spill dulu deh, kita nggak usah jauh-jauh nih, kayak terlalu berat kalau semua. Kalau misalkan AI-nya sendiri tuh masih terlalu luas dan kitanya tuh masih belum bisa Ya, secara kayak bijak gaptek lah. nih, ya kayak kita cuma taunya ChatGPT dan mempercayai 100% gitu kan. Kadang ada yang beberapa Yang tadi yang validasi perasaan. iya kayak validasi, atau kadang kita nyari informasi pun cuman satu kan, Iya. kayak ngerasa oh udah cukup nih dari dia aja, nggak usah gue nyari yang lain. kita valid Iya. gitu. Dari berita. Oke, sebenarnya kalau untuk siswa atau untuk Miss sendiri ya, Miss ada kayak 4 poin gitu. Yang pertama kayak berpikir kritis. Kita harus ya kayak tadi nggak boleh sepenuhnya percaya dengan AI. Coba dicari validasinya lewat jurnal-jurnal atau data-data yang memang valid seperti itu. Kemudian kita juga bisa, poin kedua yaitu kreativitas ya. Jadi kita bukan menyalin tapi memberikan ide saja seperti itu. Dan yang ketiga yaitu ada kolaborasi. Jadi kolaborasi itu kerjasama antara kita dengan AI gitu. Jadi bekerja sama. Contohnya Bukan- gimana tuh? Yang rumah sakit tadi? yang mana? Iya, Iya, yang yang rumah rumah sakit sakit. itu termasuk kolaborasi kan. Jadi kita sama-sama kerja nih, tapi kita collab Oh, gitu. Oh collab udah nggak sama manusia lagi nih Iya. sekarang. Biasanya kita bikin kelompok collab bareng-bareng. Kayak prompt chat gitu Iya, nggak sih? jadi- Kita suruh dia apa? Jadi ada AI sekarang di Oke, ini. iya. Terus dan yang terakhir ada literasi digital. Nah, literasi digital itu paham cara pakai teknologi dengan aman dan bijak seperti itu. Karena kalau untuk
secara bijaknya ya, AI itu seperti pisau kalau kita lihat. Bisa bermanfaat apabila kita menggunakannya secara benar, tapi bisa berbahaya jika kita menggunakannya secara salah. Dan itu AI digunakan sebagai alat bantu belajar, bukan jalan pintas seperti itu. Jadi tidak hanya menyalin, tapi kita harus berkolaborasi dan juga berpikir kritis dari AI, kecerdasan buatan yang membantu kehidupan kita sehari-hari gitu sih. Berarti kayak teori apa sih, orang bisnis tuh kan ada namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Betul. Nah, berarti ini kita bisa pakai ATM ini ke AI ini ketika kita amati dulu. Kalau mau kita tiru apa nih, kita tiru bagian mana, kalau ada yang perlu dimodifikasi kita modifikasi. Betul. Gitu. Bukan ATP ya. Plek ketiplek. Ini kayak banyak nih yang plek ketiplek teman kita nih. Terus ada lagi Miss, itu apakah anak muda zaman sekarang tuh perlu belajar AI itu sejak dini? Terus kalau misalnya bisa, itu gimana caranya? Oke, kalau menurut Miss, anak muda memang perlu belajar AI sejak dini ya, karena dari luar negeri lagi yang Miss tahu, atau bahkan mungkin sudah di Indonesia ya, itu anak SD bukan lagi sensor motoriknya, belajar sensor motoriknya bukan pakai alat yang ada, tapi dia pakai komputer. Terus cara menulisnya pun menulis kayak di iPad, kemudian menggunakan teknologi yang sudah zaman sekarang lah. Nah itu emang penting banget, karena sekali lagi biar tidak ketinggalan zaman ya. Seperti kita lihat kalau mungkin ada orang tua yang gaptek karena di zamannya tidak ada. Nah apa yang kita harus lakukan? Kita harus selalu update dan mau belajar untuk mengikuti perkembangan zaman. Berarti kayak ngeri juga nih kalau misalnya di luar, bukan ngeri sih, kayak plus minus sih sebenarnya. Kayak kalau di luar negeri udah belajar nulisnya pakai iPad atau pakai kita tab. Iya. Anak-anak kita kayak masih main di rumput deh. Sensor replaynya biar nggak GTM kan kalau kata orang tuh. Cuma sebagian doang Iya, kota-kota. Nah, Terus AI punya, kalau misalkan AI itu kan kecerdasan buatan manusia. Tapi sebenarnya tuh AI ini tuh bisa nggak sih cerdasnya tuh layaknya manusia beneran? Oke, sekali lagi AI itu bukan manusia ya. AI itu kan komputer. Jadi segimanapun miripnya, segimanapun cerdasnya, itu tidak akan menyamakan manusia. Terlebih kalau manusia ada yang namanya perasaan. AI nggak punya. Nah, di AI atau teknologi dia tidak ada perasaan dan tidak tahu. Kalau kemarin banyak sekali juga yang gagal kok, kayak misalkan ada robot-robot yang harganya triliunan, itu bisa jatuh pun nggak bisa berdiri dengan tegak lagi, jadi langsung kalau udah rusak ya rusak gitu loh. Itu juga susahnya. Terus kendala dengan mahalnya pembikinan robot atau AI, itu kan cukup mahal ya untuk kita gunakan seperti itu. Terus kalau AI itu tuh sebenarnya belajarnya tuh dari mana sih Miss? Maksudnya kan mereka kecerdasan buatan yang harusnya sih mereka tuh dibuat oleh manusia juga. Kan katanya ada ya, kalau misalnya ChatGPT semakin kita promptnya lebih bagus, berarti semakin dia ngasih informasi ke kita tuh lebih bagus. Dan makanya mereka tuh jadi belajar sama kita juga. Itu kira-kira klaimnya itu valid gak Miss kalau misalnya tetap manusia yang lebih cerdas daripada kecerdasan buatan? Kalau menurut Miss sendiri lebih cerdas manusia gimana pun. Karena ya itu bener banget, karena AI pun masih belajar ke kita. Jadi kita makanya harus berpikir kritis agar jawaban dari AI juga kritis. Kalau kitanya nggak kritis atau pertanyaan kita sederhana, bakal ChatGPT juga jawabnya sederhana. Jadi tergantung kitanya juga. Dan AI atau terlebih kayak ChatGPT dan Gemini itu tergantung gimana kritisnya kita bertanya. Iya kan? Promptnya harus bagus banget. Biasanya kayak buatkan saya ini. Kita harus panjang tuh, nggak boleh buatkan saya Boleh, karate. tolong buatkan saya lah. Biasa kan gitu kan. Iya. Pengertian apa gitu. Berarti Nah, kalau jadi bisa sekarang membantu kita banget buat benar banget. tugas. Lebih Terus banyak banget di AI itu kadang infonya juga ngawur ya. Maksudnya kalau kalian minta info, jangan lupa coba cantumkan sourcesnya, jurnal apa seperti itu, biar ada buktinya nih. Dia jawabnya nggak ngawur, nggak. pernah nih kejadian soalnya di apa sih minta tolong bikin apa, tapi minta pakai jurnal ya kan, cantumin. Pas aku buka ternyata dia ngambil itu cuma satu kalimat. Satu kalimat dia kombil lagi. Makanya dia punya source-nya banyak kan ternyata. Iya, betul. Wow, dia ngambil source banyak itu karena cuma ngambil satu kalimat atau bahkan kadang satu kata yang
di bawahnya itu nggak dijelasin secara rinci, tapi dia bisa ambil Ini dia punya, ini saya dari ini nih, padahal iya, ya, padahal kayak Atau cuman- bahkan pas dibuka source-nya tuh pas dia linknya nggak ada. iya, Aku pernah. oh, not found gitu. kalau GPT itu susahnya ini sih untuk gambar. Kalau gambar dia masih buta banget. Maksudnya bukan buta banget sih, tergantung. Sekarang kan ada versi terbarunya udah 5.0 ya. 5.0 Tapi GPT. ada pro-nya. Bayar. Gimana pun bayar ya. Kan biar dapat duit ownernya. Iya, kasihan yang ini. Udah dibuatkan tolongan. Tapi pernah tuh baca berita juga kalau misalnya owner ChatGPT malah bilang kayak kenapa kalian pakai GPT sih gitu. Iya. Pernah baca berita. Kenapa Anda buat GPT? Iya. Saya balikin aja. Iya, balikin aja ya. Ya itu karena GPT itu gambarnya sih yang masih kurang dan agak lama ya kalau gambarnya. Terus seperti kalian yang tadi yang Ghibli, efek Ghibli yang dari GPT. Ya. Nah, itu menurut kalian hak ciptanya siapa? Ghibli. Studio Ghibli. Iya, Ghibli. Ghibli. Iya Ghibli. Tapi kan yang buat GPT. Aduh. Tapi inspired gak sih? Inspired by. Iya. Nah, Harusnya itu training. kemarin itu dipermasalahkan soal itu juga karena kita tidak bisa menghak ciptakan yang dibuat oleh AI. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan AI yang buat gak bisa dihak ciptakan karena itu mesin, bukan manusia atau bukan seseorang yang menciptakan suatu karya. Berarti dia jadi kayak bebas hukum kan, Iya, karena itu betul. udah robot gitu. Iya. Tapi AI itu punya limit gak sih, Miss? Punya batasannya sendiri. Jadi dia nggak bisa apa-apa. Sebenarnya sejauh ini bisa ya, tergantung bidangnya kamu pakai apa, berarti AI-nya apa, terus sesuai kebutuhan juga sih. Iya. Jadi nggak bisa bikin video. Kalau bisa bikin video ngeri sih jujur. Iya, jujur. Karena Bisa kayak pinter lagi. dia ngedit foto Polaroid itu atau Itu aja Studio udah ngeri Ghibli ya. itu Ya kayak itu udah ngeri sih. wow. Tapi kalian kalau di TikTok nih, pernah nggak yang foto jadi video berpelukan? pernah banget itu Itu kan sering AI. muncul. Iya, iya, itu Tapi AI. aku masih ngerasa itu tuh kayak nggak terlalu mulus, Bu. Belum semulus Iya, itu. iya, Jadi tetap ada error. jadi bener-bener kayak itu Berarti belum sempurna. kemulusan. Justru jangan mulus-mulus deh, Iya, jangan bener sempurna-sempurna. Takut ya. Takut bener banget karena kayak jadi setiap mau posting atau apa kan mikir ntar ada yang nggak suka dia ngambil dia posting dengan hal-hal itu dengan tidak baik kan kayak takut. Terus ada juga kan film yang pakai AI. Oh, Terus iya. itu juga yang kayak patung-patung zaman dulu kayak Cleopatra gitu-gitu dijadiin mockup mukanya yang real. Oh, Pernah lihat nggak? pernah, itu pernah. di apa sih kayak dibikin dia video kan Iya, ya, iya, jadi video kan. Iya, banyak juga kayak iya Iya, iya, iya. habis baru nyambung yang kayak dia tiba-tiba di belakangnya hidup backgroundnya apa. ya hidup gitu. dan tahu datang Kemarin ada juga yang presenter yang presenternya pakai AI. Tahu oh nggak? iya Oh. Presenternya pakai AI. anomali oh ini kita disuruh ini anomali Oh. kita nanya Ini anomali ya. Iya, ini ada tung-tung sahur. Terus nggak tahu Miss nggak hafal nih. Anak-anak Gen Alpha biasanya nih. terlalu hafal. leo itu lah pokoknya Oh iya. tapi ini juga katanya kan nggak baik buat anak-anak kan buat tumbuh Iya, kembangnya anak-anak nih betul. kurang baik. Ini imajinatif sih. Tapi imajinatifnya agak serem ya. Dan kayak ya agak serem dan kayaknya terlalu cepat sih buat Iya, tumbuh iya. kembangnya anak-anak maksudnya. Terlalu liar. Iya, kata-katanya itu masih terlalu kasar sih buat untuk anak-anak yang usianya 5 tahun ke bawah gitu-gitu. Presenter pakai AI. Penasaran nggak? coba dibuka presenter pakai AI. Coba ya. Ini karena AI ini masih luas nih. Kita mengulik Presenter AI. AI. Nah, Oh. Nah, Tahu. tahu ya. Iya. Nah, jadi Pernah baca sih ya. jadi banjir. pembawa beritanya bukan lagi manusia tapi AI. Jadi kita kan biasanya lebih suka, kalau Miss sendiri lebih suka mendengar ya. Jadi untuk hal-hal kayak gini itu bermanfaat banget. Jadi bisa. Nah, ini banyak sekali seperti itu. Berarti kalau misalnya kayak gini nih, Miss, nanti kan kalau misalnya masa depan AI terus semakin maju, semakin berkembang, kayak gini aja tuh profesional apa ya, kerjanya mereka aja udah digantiin kan, kayak presenter pakai AI, terus juga tadi rumah Dokter. sakit dia Iya, dokter pakai dokter. AI, semuanya jadi pakai AI. Jadi kayak Gimana manusia mau kerja apa gimana gitu mau kan? kerja apa lagi, Miss?
Oke, kalau dari Miss, Gimana cara nahan? caranya berarti kita harus ada di bagian AI. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang kayak sekarang kan emang udah nggak zaman ya, kayak ada orang di kasir udah jarang banget kan. Nah sekarang yang dibutuhin apa sih? Yang dibutuhin itu programmer, kemudian back end profesional, terus front end kayak informatika Kayak Miss berarti ya. Nah kayak gitu sih. Jadi memang semakin berkembangnya waktu, profesi yang dibutuhkan juga beda. Seperti itu. Kayak petani pun sekarang udah banyak sekali yang menggunakan teknologi kan, yang tidak manual lagi, tapi pakai robot, didorongnya Semuanya seperti udah itu. diganti. Dulu programmer atau apa kan dianggap sebelah mata, dipandang sebelah mata. Sekarang justru mereka yang Menguasai, dibutuh dicari malah iya kayak wow foto ini Gemini AI bikin fans terasa bareng idola. Iya, banyak banget ya yang Ini buat for Ini fun aja menuai ya. pro kontra sih. Iya sih. Iya, karena kemarin kalau kalian tahu pemain bola Sandy Walsh, itu Miss lihat sempet protes di snapgramnya kayak aku risih nih, ada editan foto yang bersama aku gitu. Aduh nggak ada. Di Instagram ya, coba di TikTok kali ya. Di TikTok. Buka TikTok. Kita buka semua. Nah, ini tuh. I was like Sandy Walsh dan Rizky Ridho meminta fans berhenti mengedit foto secara berlebihan. Mereka mengaku merasa tidak nyaman dengan tren tersebut karena dinilai tidak sopan dan bisa membuat keluarga makin salah paham. Seperti itu. Ya karena takut kok banyak banget pacarnya gitu ya. Jadi Wah, jangan-jangan main di belakang nih. bawa ke rumah gitu. Salah paham gitu. Ini menuai banyak pro kontranya seperti ini. Kalau tapi ngeri sih tetap aja kayak soalnya bener-bener kalau dikasih prompt yang mintanya dibikin secara real, dia beneran bikin secara real kayak tinggal kasih promptnya aja lebih banyak, lebih detail. Iya, harus detail. Betul. Kayak makanya kan ada yang postnya tolong cium saya bagian apa, itu kayak wow bener-bener kayak ada gitu kan. Kayak apa? Pegangan tangan, terus rangkul seperti itu. Jadi memang semakin detail, semakin AI paham sih. Oke deh. Terakhir nih, pesan Miss buat kita siswa-siswi supaya bisa memanfaatkan AI dengan bijak dalam pembelajaran di sekolah itu apa? Oke, jadi pesan Miss untuk siswa-siswi ISFIL ya, terutama kalian harus menggunakan teknologi dengan bijak, seperti boleh referensi ide, kemudian referensi pembelajaran materi, tetapi tidak menyalin lagi-lagi karena harus divalidasi dulu untuk kebenarannya, kemudian harus didampingi juga oleh guru dan juga orang tua. Semisal ada gurunya, Miss, emang bener ya kalau ini tuh kayak gini jawaban dari AI, atau bisa kalian cari tahu sendiri lewat tadi kayak jurnal, ada di Google Scholar, Scopus. Kalian bisa lihat tuh apakah data-data tersebut benar, apakah jawabannya benar, seperti itu. Jadi yang tadi Miss juga bahas, AI itu seperti pisau ya, bisa bermanfaat jika dilakukan benar, tapi bisa berbahaya jika dilakukan salah. Itu sih pesan dari Miss. Pesannya benar-benar yang sering banget ini udah disampaikan, tapi kadang dihiraukan gitu aja karena padahal itu sebenarnya penting banget buat kita paham gitu. Bagi AI kan sekarang banyak banget yang gunain semuanya kayak hampir siapa sih yang nggak enggak, kenal iya AI? Kayaknya semua kalangan bisa pakai ya. Mungkin generasi orang tua mungkin belum menggunakan secara ini agak-agak mereka masih percaya Google daripada AI itu sendiri. Apalagi yang sekarang menguasai bumi katanya Gen Z ya. Gen Z senjatanya apa? AI. Gitu sih. Oke. Iya, kita Gen Z. Kalau kita seru banget. Seru banget pembahasan hari ini tentang AI yang masih luas sebenarnya di Indonesia itu, dan kayak kalau bisa didetail lagi, dan kalau misalkan kita nggak paham jadi pisau kaki diri kita. Itu benar banget, karena aku ngerasain kayak kalau udah saatnya presentasi ternyata pakai AI, materinya salah nggak divalidasi, kita juga yang rugi karena mending suruh ulang deh. Kan kalau dikasih nilainya 1 itu kayak aduh, hati-hati ya. Iya, kayak
kayak mendingan capek nyari deh daripada asal naro kan. Apalagi kan kelihatan tuh sekarang yang mana yang GPT, yang mana yang Ya, karena Oh iya. bahasanya kelihatan. Sekarang juga ada ini loh, ada kayak apa berapa persen AI itu Oh, apa namanya? paraphrase. Oh iya. Iya, AI detector, Iya, ada. Ya, detektor. checker, Quillbot. zero GPT juga Iya. detection. Nah, AI detection. Nah, Miss sering pakai nih kalau di pelajaran Miss. Samantha pernah ya bikin esai terus Miss suruh Oh iya, iya. berapa persen AI-nya harus ada kayak batasnya 25%, kemudian Atau 14. iya 14 pakai. masih oke ya. Kan maksimal 25 sih kalau dari Miss kita latihan dulu, lama-lama kita bisa biar 0% lah AI gitu. Oke. Jadi untuk mengatasinya itu sih, kalau biar Miss gimana sih kalau anak-anak banyak yang pakai AI tapi mengatasinya biar dia nggak ketahuan nyontek tuh gimana? Jadi pakai itu AI detektor. Sekarang udah nggak zaman tuh Tapi ngegapin. Iya. Tapi AI detektor itu termasuk AI juga berarti. Iya betul. AI ngecek AI. Wow, AI juga kayak Jadi biar mereka, jawaban gua. jadi biar AI ngoreksi AI, bukan AI ngoreksi manusia ngoreksi AI. Kalau manusia ngoreksi AI kita bisa tertipu. Tapi kalau AI ngoreksi AI nggak bisa karena udah kedetek gitu. Karena bahasanya mungkin mereka sama kali ya. Iya. Ada kayak kamusnya sendiri. Kalau kita Inggris Indonesia ya AI itu AI kamusnya mungkin ya. AI versus AI. Siapa yang menang gitu nih. Oke, cukup sekian dari kita sih, Miss. Karena cukup menjawab juga pertanyaan-pertanyaan kita yang cukup yang dasar dulu nih. Karena kan emang kalau ditanya AI itu apa itu pasti belum semua orang tahu kan. Gimana kita hadapin. Oke, ini kalau mau lanjut part 2 komen guys. Komen, Gitu ya, guys. teman-teman Isfil. Komennya di mana nih? Nanti kita komen di bawah. Nanti kita bikin lagi part 2 sama Miss Maulida, kita undang lagi. iya. Tentang kita Selaku ulik expert nih, iya. guru informatika dan Kita desain. ulik lagi nanti lebih jauh tentang AI itu. Karena ini masih pengetahuan umum Iya, lah pengetahuan seharusnya umum. buat kita semua. Oke. Iya. Baik Gama tadi. Nah, baru Gama. tahu tuh, baru tahu. Gama sama Canva AI. Iya, Gama. Itu 2 poin yang kayak Catat. catat. See you nih, tugas apa kita pakai ya? Udah planning. Waduh, nanti ketahuan sama Miss. Jangan tugas Miss berarti. Biar nggak ada yang tahu. Oke. Yaudah. Oke, thank you Miss Thank you, atas Miss. waktunya, Thank you atas waktunya kesempatannya, buat udah mau jelasin juga ke kita tentang apa itu sharing session juga sama kita. Yes. Terus apalagi ya? Udah Udah. Udah. Semoga Miss nggak kapok ke Isfil FM karena Seru. Apalagi ada Samantha sama Hana. Alhamdulillah. Next, tolong kita diundang lagi ya. Bayarannya mahal ya. Bayarannya mahal banget kita, makanya jarang diundang tuh karena kita. betul. Kalau keseringan diundang terbangkrut. Oke. Terima kasih banyak nih. Oke, sama-sama. Oke, kita tutup dengan ngucapin terima kasih lagi yang sebesar-besarnya dan juga dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. See you, Isfilians di FM episode selanjutnya. Masih banyak. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.